Kali ini kami akan mewawancarai salah satu usaha kuliner yang ada di Indralaya. Kuliner itu bernama Sopoyono. Nah, Sopoyono ini berada di Jalan Lintas Palembang Prabu Muli yang berada tepat di depan Universitas Sriwijaya. Yuk teman-teman, kita masuk ke dalam. Nah, teman-teman, sekarang kami sudah berada di dalam restorannya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang restoran Sopoyono ini, kami akan mewawancarai pemilik dari rumah makan ini. Ya, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Iya, sebelumnya dengan kakak siapa ya? Dengan Rizky. Dengan Kak Rizky. Oh ya, jadi di sini kita tuh mau wawancara dikit mengenai usaha kuliner yang sudah ada kita tahu di sini Sopoyono. Ya. Nah, jadi sebelumnya kita mau tanya nih, nggak ganggu waktunya kan? Enggak. Nggak ganggu. Oke, kalau gitu gini nih Kak, apa sih kenapa kakak bisa membuka warung ini seperti itu? Buka warung ini ya. Sebenarnya kalau kakak sih sebenarnya latar belakang dulu ya kita. Sama sih sama kayak kalian. Mungkin kalian kan PDSD kan. Kalau kakak sejarah. Jadi kemarin lulus itu nggak langsung sudah wisuda, langsung buka usaha ini. Kenapa? Kalau kakak sih kenapa buka usaha ini ya karena pertama kakak waktu kuliah memang merasa kayaknya di Indralaya ini masih banyak peluang untuk buka usaha warung makan gitu. Jadi kalau kita makan, kalau kakak waktu kuliah dulu makan kan problemnya apa? Harga murah atau kan kita tahu kan apa kita sebagai mahasiswa apa yang kurang di Indralaya ini, terutama rumah makan gitu. Jadi kakak sudah lulus itu buka usaha rumah makan dengan apa yang kakak pikirkan itu masih kurang di Indralaya gitu. Kayak di terutama malam kan misalnya tuh rumah makan ini kan di Indralaya belum ada namanya rumah makan yang konsepnya bakul. Jadi kakak berusaha untuk mewujudkan apa yang kakak pengen. Wah, di Indralaya ini masih kurang sih ya rumah makan, terutama yang ngasih makan pecel lele terutama itu pakai bakul tuh. Jadi itu kakak. Terus kedua juga kenapa buka usaha rumah makan ya karena kakak laki-laki kalau jadi guru pasti terutama ya penghasilannya masih kurang masih kan, walaupun PNS masih tetap kurang gitu. Jadi oke lah kita out of the box, itu apa namanya kita buka usaha. Selain itu kan juga bisa membantu perekonomian daerah Indralaya gitu. Oke, selanjutnya Kak, gini ya, setelah kami lihat-lihat di sini tuh banyak sekali pengunjung para Sopoyono ini. Alhamdulillah. Nah, yang ingin kami tanyakan, bagaimana sih usaha kakak agar Sopoyono ini bisa berkembang seperti ini, dan apa tips untuk Sopoyono ini agar bisa berkembang seperti ini Kak? Apa ya kalau tips itu kakak juga sebenarnya kalau tips itu gimana ya, kakak juga pernah kakak sebagai pemilik tapi kakak juga pernah sebagai objek apa namanya pasar kan. Kakak juga sebagai objek pasar dulu, jadi tahu gitu tips-tips dan trik ya gimana kita ini kan di sini di Indralaya ini kalau di rumah makan ini hampir 90% mahasiswa yang makan di sini. Jadi kita tahu, kita juga pernah mahasiswa. Tips dan triknya ya kita sendiri apa yang kurangnya gitu. Harga pasti lebih murah gitu apa. Kedua mau porsinya harus lebih banyak. Ketiga ya itu yang menjadi keunggulan kita itu karena kakak dulu pernah kuliah, jadi secara personal dengan mahasiswa itu lebih dekat gitu, dibandingkan orang-orang penduduk pribumi yang buka usaha gitu. Ya itu tips dan trik, terutama kayak sekarang kayak apa ya, pandemi kayak ini kan memang serba sulit kan. Jadi kita semakin lebih apa ya, lebih kreatif lagi gimana caranya bertahan di masa pandemi kayak gini kan. Ya kalau masalah kayak sekarang tips dan triknya untuk masalah pandemi ini ya nggak ada sih sebenarnya karena ya sudah terima aja gitu. Mau gimana lagi gitu. Tapi tetap alhamdulillah masih bertahan. Ya tadi tips dan triknya
kita sebagai objek pasar, pernah jadi objek pasar, jadi kita tahu problemnya apa di Indralaya ini. Oke, jadi gini Kak, kan Kakak sebagai wirausahawan nih pasti ada lah target-target yang ingin dicapai. Ini yang belum kesampaian gitu, kira-kira apa gitu yang dipengenin banget? Ya pasti kalau rumah makan itu, atau bukan rumah makan sih, ya lebih luas lagi kita usaha. Itu yang pasti kalau targetnya yang kita buka cabang baru. Target-target yang belum tercapai ya kayak pandemi kayak gini, nggak usah kita berpikir pandemi. Lepas dari itu kita pasti tiap tahun harus ada cabang baru, cabang usaha baru gitu. Baik itu cabang dari rumah makan ini atau bentuk usaha yang baru gitu. Itu aja sih kalau targetnya sih, mungkin semua tempat usaha kayak gitu harus ada cabang baru. Tiap tahun pasti ada harusnya. Tapi kayak sekarang kan kita realistis aja lah gitu. Untuk bertahan kayak sekarang itu sudah bersyukur gitu. Tapi ya nanti kedepannya pasti kita berpikir untuk bagaimana membuka cabang baru. Sekarang kalau dilihat menu dari Sopoyon ini kan banyak ya Kak. Ya. Nah dari para konsumen itu kira-kira bagaimana respon mereka terhadap menu-menu yang ada di Sopoyon? Respon? Ya responnya atau enak Kak atau gimana Kak gitu? Ya kalau ini terlihat dari ini sih, responnya terlihat dari apa sih, pelanggan yang tiap hari kesini. Oh iya. Pelanggan lama kan, berarti respon mereka ya senang gitu dengan menu-menu yang ada di sini gitu. Itu aja sih. Oke, kan di sini banyaknya nih mahasiswa nih ya Kak ya. Selain mahasiswa itu biasanya siapa aja sih yang mengunjungi rumah makan? Oh, ini dalam konteks pandemi ini atau sebelum pandemi? Oh, sebelum pandemi dan sekarang. Kalau sebelum pandemi itu selain mahasiswa, kalau sudah dibilang tadi konsumen di Sopoyono ini hampir 90% mahasiswa. Cuma ada beberapa, selain itu ada beberapa kayak terutama siang gitu. Kita pedagang Sri pesan nasi kotak gitu kan. Cuma kan kayak sekarang yang pesanan nasi kotak itu agak berkurang. Kenapa? Acara-acara banyak yang nggak ada gitu kan, sidang, orang rapat itu kan terbatas gitu. Terus selain itu misalnya terutama kalau malam, selain mahasiswa itu ya ini orang-orang pakai mobil, cuma ya tetap mahasiswa itu paling dominan gitu, paling banyak gitu. Dan kemudian ini Kak, untuk modalnya sendiri. Nah, kalau modalnya ini dari Kakak sendiri, apakah ada bantuan dari modal luar Kak? Pertama buka ya macam-macam, ada pinjaman, ada dari diri sendiri atau pinjaman itu dalam bentuk bukan hanya dalam bentuk uang, tapi barang-barang dipinjemin gitu. Kalau modal sendiri ya full modal sendiri enggak, jadi ada uang sendiri, ada uang pinjaman, ada barang-barang yang dipinjam. Terus kemarin juga ya kan dulu waktu mau lulus itu ikut PMW ya, program kewirausahaan di Unsri. Jadi sebenarnya nggak banyak sih itu, tapi membantu juga modal awal pembukaan usaha. Ya dulu pernah dapat itu di ngajuin PMW. proposal ya? Ya di proposal. Cuma nggak banyak sih, maksudnya ini loh usaha itu kalau yang didapat di Unsri itu nggak banyak cuma tetap membantu untuk membuka usaha, tapi banyak untuk kalau mahasiswa dapat ya gitu, tapi nggak dibuka usaha ya banyak itu kan sering kan. Sudah rahasia umum kalau PMW ini mahasiswa dapat terus nggak dibukain usaha, itu kan termasuk banyak untuk mereka kan. Cuman kalau untuk buka usaha masih sangat sedikit kan. Kalau dulu kami itu limitnya 15 juta, nggak tahu sekarang atau dikurangin lagi karena nggak terrealisasi cuman mahasiswa cuma bisa ngambil uangnya aja gitu. Ya itulah kalau modal ya gitu tadi, ada dari Unsri, dapat dari Unsri, modal sendiri, ada dipinjam bukan instansi yang minjemin tapi pribadi gitu. Terus ada juga barang-barang yang dipinjemin gitu. Jadi gini Kak, kan kita tahu ya selama masa pandemi ini pasti kan ya banyak kurang lah omsetnya karena kan anak kuliah juga mungkin belajarnya daring gitu kan. Jadi gini Kak, kan kita
udah tahu nih selama masa pandemi ya pasti sedikit banyaknya nggak serame yang biasanya gitu. Ya, pasti. Nah, jadi kira-kira pendapatan per harinya berapa sih Kak bersihnya gitu? Nah itu kalau itu rahasia perusahaan lah ya. Tapi kita persentase aja gitu. Kalau pandemi kemarin, pokoknya kalau kita pandemi itu kan bulan 3 ya. Bulan 3 bulan 4 itu awal pandemi kami tutup itu usaha ini tutup 2 bulan. Kenapa? Awal pandemi memang turunnya lumayan drastis karena sekitar 80%. Sekitar 80% turun omset. Jadi pertama memang kita takut. Awal-awal kemarin, pertama takut, kedua memang nggak ada yang makan gitu. Jangankan untuk kakak dapat atau ruko bisa sewa ruko bisa ini disisihin, untuk pegawai aja nggak bisa bayar. Jadi ya sudah kita istirahat dulu selama sekitar 2 bulan lah itu tutup. Jadi itu baru buka lagi bulan 7 gitu. Itu bulan 7 itu karena apa? Buka yang penting pegawai ini ada gaji dulu gitu. Jadi pas awal bulan 7 ya survive lagi. Itu ya omsetnya masih kurang banyak, masih dari normal itu sekitar bulan 7 itu mungkin sekitar 60%-an. Cuman sudah mulai agak-agak rame itu bulan 10 karena mungkin mahasiswa juga banyak lagi ke Indralaya gitu kan, walaupun masa pandemi kayak gini. Jadi kayak sekarang sih masih nggak normal sih, sekitar persentase ya dari hari-hari biasa nggak pandemi itu sekitar berkurang 20-25% lah. Cuman masih alhamdulillah masih bersyukur berkurangnya segitu. Tempat-tempat lain malah usahanya udah gulung tikar gitu. Kita alhamdulillah bersyukur walaupun nggak normal kayak biasa, cuma kita masih bisa bertahan. Itu sekitar 20-25% berkurang. Kemudian ini Kak, untuk jadwalnya sendiri biasanya adakah jadwal yang dibuat dari Sukoyono ini atau ada jadwal yang berbeda itu? Maksudnya jadwal jam-jam bukanya itu kapan saja? Oh, jam buka ini jam buka dari jam 10 sampai jam 12 malam. Itu setiap hari Kak? Kita biasanya sebulan itu 2 kali libur. Sebulan 2 kali libur. Ya. Ngambil hari Sabtu. Hari Sabtu biasanya. Karena apa? Hari Sabtu itu bukannya kita mau malam mingguan atau ini enggak, memang sudah dilihat-lihat karena apa? Tiap Sabtu itu agak sepi. Mungkin juga mahasiswa kan pulang ke kampung atau main ke Palembang gitu. Jadi memang rata-rata hari Sabtu agak sepi. Makanya hari itu. Oke Kak, ini kan seperti yang kita tahu ya Kakak ini juga dulunya dari jurusan pendidikan berarti. Oh iya benar. Nah, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kita ini gitu loh, kalau mau buka usaha seperti Kakak ini, kiat-kiatnya itu gimana gitu? Karena kan kadang tuh banyak nggak berani untuk keluar dari zona nyaman gitu. Zona nyaman. Sebenarnya tergantung pribadinya sih. Kalau dia mau nyaman di pendidikan ya nggak masalah. Kalau nggak nyaman di pendidikan atau mau keluar dari zona nyamannya tadi, ya buka usaha atau gimana gitu. Ya sebenarnya sama aja sih. Mau jadi guru atau mau di tenaga pendidikan atau di usaha sebenarnya sama, tergantung pribadinya. Atau apa dia lebih bahagia di usaha atau lebih bahagia di pendidikan ya itu. Cuma kalau kakak sih realistis, kita butuh uang. Ya, bener kan? Iya, betul. Terus gini. Oh, tapi sebenarnya sih kalau bermanfaatnya semuanya bermanfaat, guru juga bermanfaat, ya. Kakak kayak sekarang oke lah bermanfaat sebagai usaha pedagang itu, pengusaha bermanfaat untuk paling enggak minimal pegawai bisa dapat gaji, terus bisa ningkatin bisa meningkatin perekonomian di Indralaya. Paling nggak minimal kita bagian dari orang yang menggerakkan perekonomian Indralaya gitu. Karena kan saya pikir kebanyakan mahasiswa di Indralaya ini setelah lulus nggak di Indralaya. Ya coba dilihat kalau di mahasiswa di orang lulusan Indralaya ini. Oh enggak, ini perekonomian di Indralaya ini berapa sih orang ini alumni industri yang terlibat? Iya. Hanya sedikit sekali. Bisa dihitung ya Kak? Bisa dihitung gitu ya. Padahal sedangkan
dari pusat itu sudah membantu Unsri untuk gimana menciptakan mahasiswa Unsri yang berwirausaha. Tiap tahun pasti ada uang. Cuma kan hanya yang muncul itu hanya nggak tahu kakak. Mungkin di sini mungkin kakak sendiri atau ada beberapa yang kakak nggak kenal gitu. Ya itu. Oke Kak, kalau gitu terima kasih banyak ya Udah. Kak atas Oh, waktunya. ya. Terus ini juga kita jadi dapat apa ya? Nasihat juga kan bahwasanya tuh kita mau jadi apapun itu sebenarnya mau jadi guru atau apapun bisa juga sebenarnya sambil berwirausaha gitu. Benar sekali. Benar kata kakak tadi kita realistis kita semua. Iya. Oke, sekali lagi makasih ya Kak. Oke. Kami pamit. Oke. Setelah kami mewawancarai pemilik usaha rumah makan ini, sekarang teman kami akan mencicipi beberapa menu yang ada di restoran ini. Wah nih, di depan kita udah banyak nih makanan menu dari Sopoyono ya. Iya Mel. Kita langsung cicipin aja kali ya Mel. Boleh. Tapi kamu kenapa sih? Amel di sini pesan gurame goreng sama bebek goreng. Kalau aku kenapa nih? Kalau aku pesen ayam bakar sama ikan bakar. Wah enak-enak sekali ya, seperti yang menggugah selera banget dong. Kita coba aja ya. Boleh, tapi sebelum itu kita pakai sanitizer terlebih dahulu. Oke, kita harus pakai sanitizer dulu ya. Ya. Sudah, kita mulai. Tapi sebelum kita mulai